Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini gue akan kembali membahas tentang Light Novel Otome Game volume yang ke-6. Dalam part kali ini, cerita pun kembali mengarah kepada karakter Layla dan juga permasalahannya dengan Noel. Gimana keseruannya? Mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Pada part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau Sergei itu telah memerintahkan Ideal untuk membantunya melawan Leon. Karena memang Sergei itu menganggap kalau Leon itu telah menyalahgunakan kekuatan dari Luxon. Pada part kali ini, panel cerita pun dibuka dari beberapa hari setelah kejadian di dalam festival 6 bangsawan itu selesai. Di sini, Angie dan Livia pun sedang bertemu di suatu ruangan dalam mansionnya Mary. Dalam ruangan itu juga ada Cordelia. Nah, kita tahu kan kalau Livia dan Angie itu selisih paham tentang keberadaan dari Noel. Di satu sisi, Livia itu ingin kalau nasib dari Noel itu harus ditentukan dengan tangannya sendiri. Tapi, menurut pemikiran dari Angie, Noel itu harusnya segera diungsikan saja ke kerajaan Holford. Karena memang, hal ini akan lebih menguntungkan bagi kerajaan Holford. Selain itu, jika Noel tetap bersikeras untuk tinggal di kerajaan Alzer, maka pastinya berita mengenai Noel adalah seorang pendeta yang diberkati oleh pohon suci akan tersebar. Dan tidak menutup kemungkinan kalau Noel itu akan diincar oleh kerajaan lain juga. Tentu saja hal itu lebih mengerikan jika dibandingkan dengan Angie yang akan membawa Noel ke kerajaan Holford. Setidaknya nanti di kerajaan Holford itu Noel juga akan diperlakukan layaknya seorang bangsawan. Oke, mari kita lanjut ke topik utamanya. Nah, di sini nampaknya kalau nggak ada Leon, si Angie dan Livia itu masih sangat canggung untuk mengobrol. Memang keduanya sama-sama mengakui keegoisannya dan sempat berbaikan ketika mereka jalan-jalan sama Leon, tapi nyatanya mereka sangat terasa canggung karena hal itu. Namun di sini nampaknya mereka itu mulai berbaikan dan terjadi sedikit adegan Yuri di sini. Pokoknya kalau Angie dan Livia itu udah berduaan pasti ada aja adegan dari mereka berdua ini yang melakukan adegan Yuri gitulah. Kalau kalian mau tahu lengkapnya, bisa baca aja deh di paragraf pertama dari volume 6 part 6-nya. Soalnya emang gue agak geli juga sih ngeceritain adegan Yuri kayak gini ke kalian. Oke deh, mari kita lanjut aja ceritanya. Panel cerita pun berpindah ke karakter Yumeria yang sedang siap-siap untuk melakukan tugasnya. Di sini ia pun sangat bersemangat untuk menjalani tugasnya di hari yang cerah ini. Karena memang ia juga tidak ingin dimarahi lagi oleh Kelly karena bermalas-malasan. Tapi tiba-tiba saja ada tamu yang datang ke mansion Mary. Mereka adalah Layla dan Ideal. Di sini Yumeria itu tampak sangat gugup ketika berhadapan dengan Layla dan Ideal. Bahkan suaranya saja sampai bergetar ketika mengucapkan salam kepada mereka. Melihat sikap Yumeria yang seperti itu, nampaknya Layla dan Ideal itu agak bingung. Lalu mengatakan kalau Yumeria itu harus santai saja. Karena memang mereka kesini untuk bertemu dengan Leon dan Mary. Mendengar hal itu, Yumeria pun mencoba untuk santai. Lalu ia memanggil Leon dan Mary yang ada di dalam mansion dan tidak mempersilahkan Layla untuk masuk terlebih dahulu. Setelah Yumeria berlari ke dalam, ia pun sempat terjatuh karena kegugupannya. Lalu ia pun dibantu berdiri oleh Ideal, lalu pergi lagi ke dalam. Di dalam mansion ia pun sempat bertemu dengan Mary dan Noel. Nampaknya mereka itu sedang saling curhat, terutama mengenai nasib Noel yang selanjutnya bagaimana. Tapi di sini Yumeria pun langsung memberitahu Mary kalau ada tamu yang mencari Mary dan Leon. Mendengar hal itu, Mary pun langsung mengetahui pastinya tamu yang datang tersebut untuk mencari mereka adalah Layla. Setelah itu, Mary pun langsung menuju ke pintu depan mansion dan Noel juga mengikutinya. Sementara itu, Yumeria pun pergi untuk memanggil Leon. Di sini Mary pun langsung menghampiri Layla dengan muka yang sombong. Setelah itu, Noel pun datang ke pintu depan. Setelah melihat Layla dan Ideal, Noel pun langsung refleks berkata, kenapa Layla itu memiliki sosok seperti Luxon di hadapannya. Mendengar hal itu, nampaknya Ideal itu nggak mau disamakan dengan Luxon. Jadi ia pun mengkoreksi perkataan dari Noel bahwa namanya adalah Ideal dan bukan Luxon. Lalu Layla pun mengatakan alasan kedatangannya ke sini. Kalau ia ingin kakaknya itu tidak pergi dari kerajaan Alzer dan tetap tinggal di sini saja. Mendengar hal itu, Noel pun langsung berkata kalau Layla tidak bisa memutuskan hal tersebut. Melihat keadaan di sana yang nampaknya akan menjadi panas,
Mary pun berkata kalau sepertinya mereka harus membicarakan hal ini di ruangan tamu saja, karena Leon juga akan segera datang ke ruangan tamu. Setelah mendengarkan hal itu, Layla pun menggenggam tangan Noel untuk membawanya masuk ke ruangan tamu. Di sini Mary pun sempat marah kepada Layla yang menarik tangan Noel dengan kasar, karena memang dari pandangannya, Layla itu harus lebih menghormati Noel lagi. Panel cerita pun berpindah ke ruangan tamu mansion Mary. Di sini Layla pun langsung berkata lagi kalau Noel itu nggak perlu mengungsi ke kerajaan Holford, karena memang sekarang ini Layla lah yang akan melindungi Noel dari semua kejahatan baik di Alzer maupun dunia luar. Mendengar hal itu, Noel pun sedikit terkejut. Lalu ia pun menanyakan apakah hal itu ada hubungannya dengan Emil. Mendengar nama Emil, sontak Layla pun menjadi sedikit kesal dan berkata kalau hal ini tidak ada hubungannya dengan Emil. Karena memang sekarang ini ia memiliki kekuatan yang bisa melindungi Noel sendirian tanpa meminta bantuan dari Emil sama sekali. Mendengar jawaban dari adiknya itu, Noel pun mempunyai firasat kalau pastinya Layla itu sedang bertengkar dengan Emil. Sebenarnya Noel itu nggak terlalu yakin mengenai hal itu, tapi ia dan Layla adalah saudara kandung. Walaupun Layla adalah seorang reinkarnator, tapi tetap saja hal itu tidak mengubah fakta kalau ia adalah adik dari Noel. Bisa dibilang ini adalah intuisi dari seorang kakak perempuan. Jadi di sini Noel pun berkata kalau pastinya Layla itu sedang bertengkar dengan Emil. Mendengar hal itu, Layla pun langsung marah dan berkata kalau saat ini ia sudah tidak membutuhkan Emil lagi. Dan urusannya dengan Emil itu tidak ada hubungannya dengan Noel. Terjadi pertengkaran di antara Noel dan Layla lagi. Sementara mereka bertengkar, terdengarlah suara langkah kaki dari belakang mereka. Ternyata itu adalah Leon. Di sini Leon pun berkata kalau sebaiknya mereka itu menghentikan pertengkaran karena ia hanya menyukai kedamaian dalam mansion ini. Setelah mendengarkan hal itu, tentu saja Layla pun sedikit kesal dengan perkataan dari Leon. Tapi karena memang ini bukanlah mansionnya, jadi Layla pun menuruti perkataan dari Leon. Tapi karena ada Leon di sini, jadi mereka pun harus membicarakan sesuatu yang penting mengenai game Otome dan nasib dari Noel. Jadi di sini Layla pun mengusir Noel dari ruangan tamu itu. Awalnya Noel itu menolaknya, tapi karena Layla itu terus mendesak, jadi Noel pun pergi dari sana. Melihat Layla yang mengusir Noel begitu saja, Leon pun sempat mengkritik sikap dari Layla kalau memang itu terlalu kasar kepada kakaknya. Tapi Layla itu tidak terlalu peduli dengan komentar dari Leon itu. Kemudian Leon pun langsung berkata kalau Layla dan Ideal itu harus menurunkan penjagaan di rumah keluarga Raoul. Karena jika mereka tidak melakukan hal itu, maka Leon tidak bisa menyelamatkan Louis dari sana. Mendengar hal itu, Layla pun tampak bingung, karena memang ia tidak mengetahui tentang hal tersebut. Bahkan ia baru saja tahu kalau ada pertahanan Ideal yang menjaga rumah keluarga Raoul. Namun di sini Ideal pun akhirnya mengakui karena memang ia sendiri memasang alat pertahanan itu atas perintah dari Sergei. Mendengar hal itu, Layla pun langsung terkejut. Kenapa Ideal itu menuruti perkataan dari Sergei? Karena memang Layla adalah master dari Ideal. Tapi di sini Ideal pun meminta maaf kepada Layla karena memang Ideal itu telah memasukkan nama Sergei dan Layla ke dalam list masternya. Mendengar perkataan dari Ideal itu membuat Layla menjadi sedikit kesal. Karena memang ia sudah menyombongkan dirinya kalau ia bisa melindungi kakaknya dari mara bahaya. Namun sekarang, ia menjadi tidak yakin karena hal tersebut. Di sini Layla pun sempat meminta Ideal untuk menuruti perintahnya. Layla pun memerintahkan kalau Ideal itu harus melepaskan pertahanan di rumah keluarga Raoul. Tapi Ideal itu tidak bisa melakukan hal tersebut. Karena memang ia tidak bisa mencabut perintah dari salah satu masternya. Bagi Ideal, masing-masing masternya itu memiliki hak untuk memberi perintah mutlak kepada dirinya. Jadi di sini Ideal pun kembali meminta maaf kepada Layla karena memang ia tidak bisa melakukan hal tersebut. Namun di sini Ideal itu masih bisa diperintahkan untuk tidak menambah kekuatannya dalam pertahanan di rumah keluarga Raoul. Mendengar hal itu, Leon pun berkata kalau hal itu sudah cukup baik, asalkan Ideal itu bisa menjamin kalau dia benar-benar tidak akan menambah kekuatan pertahanannya di rumah keluarga Raoul. Dan jika hal itu benar, maka Leon itu memiliki kesempatan untuk menyusup ke rumah keluarga Raoul dan menyelamatkan Louis. Melihat keadaan itu, sepertinya Layla itu menganggap kalau permasalahan dari Louis itu sudah selesai. Jadi ia pun mencoba mengganti topik pembicaraan mereka ke nasib Noel. Layla berkata kalau saat ini ia sudah memiliki Ideal. Walaupun masternya adalah dia dan Sergei,
tapi ia masih bisa melindungi Noel dengan tangannya sendiri. Lalu Layla juga berkata kalau sebaiknya Noel itu tidak dipindahkan ke kerajaan Holford karena sudah ada pelindungnya di sini. Mendengar perkataan itu, Mary pun menjadi kesal karena sikap Layla itu terlalu sombong. Dia itu terlalu sombong karena mendapatkan kekuatan dari ideal gitu, baru mendapatkan kekuatan dari ideal aja dia udah sombong. Namun bukannya diam di sini, Layla itu malah tambah sombong dan berkata, kalau apakah mereka itu ingin berperang? Ideal adalah kapal perang, sedangkan Luxon adalah kapal imigran. Jadi jelas mereka itu lebih diunggulkan. Mendengar perkataan Layla yang seperti itu, Luxon pun langsung protes dan berkata, walaupun ideal itu adalah kapal perang, tapi ideal itu hanya kapal yang bertugas untuk membawa pasukan saja. Jadi ia belum merasakan rasanya maju ke medan pertempuran. Mendengar hal itu, ideal pun sedikit mengkoreksi perkataan dari Luxon nih. Karena memang nyatanya ideal itu pernah sekali berperang dengan manusia era baru. Dan ia juga sempat merampas armor yang dibuat oleh manusia era baru untuk menghancurkan robot AI seperti mereka. Mendengar armor buatan manusia era baru, nampaknya Luxon itu menjadi kesal dan berkata kalau ia akan menghancurkan armor itu dan membunuh semua manusia era baru. Di sini, Luxon pun membuat nada suara yang sangat keras dan terdengar sangat marah sehingga membuat Layla menjadi takut. Tapi ideal pun menenangkan Luxon dan berkata kalau ia sudah menghancurkan armor tersebut. Jadi gini teman-teman, karena Luxon itu benar-benar punya dendam sama manusia era baru tuh. Jadi ceritanya Luxon itu sedang menunggu di pangkalannya yang waktu itu ditemuin sama Leon di volume pertama dari light novelnya tuh. Nah, waktu itu ada manusia era baru nih yang nyerang pangkalannya Luxon dan teman-temannya di situ. Dan kebetulan hanya Luxon yang selamat dari penyerangan itu. Dan mulai dari situlah Luxon itu mulai dendam banget sama manusia era baru dan ingin memusnahkannya. Setelah mendengarkan hal itu, Luxon pun kembali menjadi tenang. Kemudian Leon pun mencoba mengambil alih topik pembicaraan mereka. Leon berkata kalau cerita kehidupan mereka di Alzir ini tidak mungkin sama dengan kenyataan game yang mereka mainkan di Jepang dulu. Karena memang Leon juga sudah membuktikannya saat menjalani kehidupan di Holford. Lalu Leon pun berkata kalau Layla itu tidak perlu khawatir tentang nasib dari Noel, karena memang Noel akan baik-baik saja. Noel juga bisa memutuskan nasibnya sendiri tanpa bantuan dari Layla, karena Noel adalah orang yang sangat kuat. Setelah mendengarkan perkataan dari Leon, nampaknya mental Layla pun menjadi down. Ia merasa tertampar keras karena omongan dari Leon tersebut. Jadi, ia pun langsung pergi dari sana. Melihat Layla yang keluar begitu saja membuat Ideal menjadi bingung. Lalu ia pun berpamitan kepada Leon dan yang lainnya. Kemudian ia pun menyusul Layla keluar dari mansion. Di sini Leon pun meminta Mary untuk memanggil kelima pangeran idiot itu. Mendengar perkataan dari Leon, Mary pun bertanya untuk apa memanggil mereka. Lalu Leon pun berkata kalau ada tugas yang bisa membuat mereka bahagia. Sementara itu, Layla pun masih murung ketika duduk di mobil yang telah disiapkan oleh Ideal. Ia juga sedikit mengingat masa lalunya ketika ia masih hidup di Jepang. Nah, dulu Layla itu punya adik yang lebih berbakat daripada dirinya. Pokoknya nasib Layla dulu dan sekarang itu hampir mirip, di mana ia itu terlahir dengan tanpa bakat apapun. Bahkan, orang tuanya sendiri saja membedakan perlakuan di antara mereka. Lalu yang lebih parahnya lagi, tunangannya Layla dulu itu direbut sama adiknya sendiri. Tentu saja hal itu membuat Layla menjadi depresi. Lalu, Layla pun menenggelamkan hidupnya ke dalam game Otome ini hingga ia mati. Melihat Layla yang semakin murung, Ideal pun mencoba menyemangati Layla. Karena memang Ideal itu tahu kalau mental Layla itu masih sangat labil dan bisa gampang dipengaruhi. Dan benar saja, ketika disemangati oleh Ideal, Layla itu kembali ceria. Di akhir panel cerita, Ideal pun memandang Layla dengan mata yang penuh cahaya aneh dari spion mobil mereka. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu pembahasan dari light novel Otome Game Volume 6-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah menonton sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.